Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lasan, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Jadi tentunya dengan tema kali ini kita akan membahas tentang persoalan visualisasi bangsa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Oke teman-teman, siapkan posisi nyaman Anda karena obrolan hangat akan dimulai dari 5 detik dari sekarang. Jadi teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang rasa cinta tanah air dan juga bangsa, tetapi dalam tanda kutip, kenapa harus Indonesia? Tapi teman-teman, agar supaya lebih enak kita ngobrol sebentar, akan lebih akrab kalau kita saling perkenalan dulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Nofri Aditya Manangsang, jabatan saya pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ahli pertama, unit kerja Inspektorat Daerah. Dan juga teman-teman, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Kak Putri sama Kak Siva. Jadi saya ingin mereka memperkenalkan diri dulu, mungkin terlebih dahulu dari Kak Putri. Halo sahabat Latsar, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani Mukodompit dari jabatan Auditor Ahli Pertama, Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Oke, selanjutnya Kak Siva nih. Kak Siva boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat Latsar, perkenalkan saya Nursia Uto, jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Unit Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Nah, saya mulai dari Kak Putri dulu nih. Nah, Kak Putri, kenapa sih kita harus bangga dan mencintai tanah air kita? Nah, kalau dari saya sendiri, Indonesia itu seperti rumah, tempat saya lahir, saya tumbuh, dan saya menjalani kehidupan sampai sekarang ini. Uniknya dari Indonesia, Kak, kita memiliki masyarakat yang kaya akan suku, adat, agama, ras, bahkan bahasa yang kita gunakan tuh berbeda-beda. Ya, bahasanya banyak banget. Nah, iya Kak, tapi hebatnya nih, para pendahulu kita tuh sudah meninggalkan satu semangat yang membuat kita tuh bisa satu frekuensi, yaitu semangat perjuangan. Semangat perjuangan ini juga tergambar dalam semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mantap, tetap satu frekuensi. Karena itu penting juga nih Kak, kita nggak boleh lupa kalau kenyamanan yang kita nikmatin sekarang ini tuh nggak gratis. Ada perjuangan dan pengorbanan dari para pendahulu kita untuk mencapai kata merdeka. Nah makanya menurut saya pribadi Kak, ini tuh menjadi tugas penting buat kita, terutama kita generasi penerus, apalagi kita nih ASN ya Kak. Jadi tugas penting bagi kita untuk menjaga dan mengembangkan rumah kita ini, karena kalau bukan kita ya siapa lagi kan? Nah sekarang pendapat dari Kak Sia nih, gimana nih? Kalau menurut Siha nih Kak, kurang lebih sama juga kok dengan pendapatnya dari Kak Putri tentang kenapa sih kita harus bangga berbangsa dan bernegara. Karena Indonesia ini negara yang kaya akan keberagamannya, baik dari budayanya maupun dari sumber daya alamnya yang sangat berlimpah. Iya ya, sumber daya alamnya melimpah ruah. Iya Kak, Indonesia juga kan memiliki ribuan pulau ya Kak, terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya ada ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta tradisi yang menjadi kekayaan luar biasa bagi kita. Dengan perbedaan yang ada, nyatanya kita sebagai rakyat Indonesia tetap bisa kok hidup berdampingan dengan semangat persatuan yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Ya, poin yang bagus banget itu. Kita juga kan belajar nih pendidikan kewarganegaraan dari SD. Wah iya ya, udah belajar dari SD. Iya Kak, apalagi sekarang di Latsar kan kita belajar nih tentang wawasan kebangsaan, yang mana di situ kita membahas tentang materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar inilah yang harus jadi pegangan kita nih sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi buat saya sendiri, keberagaman inilah yang bikin Indonesia itu tuh unik. Dan itulah alasan paling kuat kenapa kita pantas bangga jadi orang Indonesia. Saya sepakat nih sama pendapatnya Kak Putri sama Kak Siha. Tapi saya ingin menambahkan, kalau misalkan Kak Putri sama Kak Siha itu melihatnya dari wajah Indonesia sekarang, saya lebih melihatnya dari persoalan sejarahnya. Nah, masuk ke lorong waktu sejarah nih ya Kak? Ya, benar sekali. Nah, kalau kita melihat dalam konteks bela negara, sebenarnya teman-teman,
persoalan perilaku bela negara itu sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Kita boleh lihat ya, dari pasca sebelum Indonesia merdeka itu ada yang namanya proses kebangkitan nasional. Nah, mulai dari pembentukan organisasi Budi Utomo sampai dengan organisasi-organisasi kedaerahan yang lainnya, terus juga sampai pada proses penyatuan yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, bukan cuma sampai di situ juga. Bahkan setelah proses proklamasi pun perjuangan kita masih dilakukan oleh para pendahulu kita, mulai dari perjuangan sampai terbentuknya proses pembahasan perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, perjanjian Rumluyen, bahkan sampai pada tahap terakhir itu perjanjian konferensi meja bundar untuk membahas tentang persoalan pembentukan perjuangan negara Indonesia. Nah, teman-teman, kalau melihat dari sisi perjuangan para pendahulu kita yang dilakukan oleh para founding fathers, kayaknya seperti tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai bangsa kita ini atau negara kita ini. Nah, teman-teman, kalau itu dari sisi perjuangan kita ya. Nah, sekarang kalau menurut kalian, nah bagaimana cara kita menunjukkan rasa bangga dan cinta tanah air ini? Karena tadi dimulai dari Kak Putri, sekarang saya mulai dari Kak Siva deh. Kalau bagi saya nih Kak, cinta tanah air itu bisa kita tunjukkan loh dari hal-hal yang paling dekat dengan keseharian kita, yaitu rasa bangga menggunakan produk lokal dan mendukung UMKM. Kita semua tahu kan Kak, kalau UMKM ini sebenarnya adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Menariknya lagi, di kabupaten tercinta kita ini, yaitu Poltara, dukungannya itu sangat nyata. Dan setiap kali ada kegiatan besar seperti upacara atau acara daerah lainnya, pemerintah kita selalu memberikan ruang bagi UMKM lokal. Nah, menurut saya disinilah terletak pembuktian rasa cinta kita. Bukan sekedar bicara, tapi kita juga tunjukkan dengan membeli produk mereka dan ikut mempromosikannya. Dengan begitu, kita ikut berperan langsung dan memajukan negara daerah kita sendiri. Iya, mantap, aksi nyata nih. Nah, kalau dari Putri gimana nih? Kebetulan kan saya Gen Z ya Kak, sekaligus ASN. Kalau soal cinta tanah air dari perspektifnya Gen Z sekaligus ASN nih Kak, menurut saya menunjukkan cinta tanah air tuh nggak melulu soal hal-hal yang berat atau hal-hal heroik gitu. Jadi nggak harus pegang bambu runcing ya Kak? Enggak dong, berat. Nah, balik lagi jawabannya itu ada di seragam yang sering kita pakai, batik. Kan sekarang Gen Z tuh sering tuh ngadirin acara dengan dress code batik. Atau kalau kita ASN tuh dalam satu minggunya pasti ada satu hari di mana kita wajib pakai batik ya Kak. Nah, bagi saya batik itu bukan cuma sekedar dress code, tapi batik itu adalah cultural statement. Lewat batik saya bercerita tentang siapa saya dan siapa bangsa saya. Mantap banget nih teman-teman. Jadi intinya kalau cinta tanah air menurut kalian itu adalah versi nyata, kalau lewat Kak Siva tadi lewat dukungan ekonomi ke UMKM, nah kalau Kak Putri lebih ke identitas ya untuk penggunaan batik kita. Nah, saya setuju nih sama konsep istilah cultural statement seperti ini. Untuk menunjukkan rasa cinta tanah air itu, kita tidak perlu menggunakan hal-hal yang berlebihan. Bisa menggunakan hal yang sederhana, seperti penggunaan tadi batik dan juga membeli produk UMKM kita. Nah, teman-teman nih, tentunya untuk melihat konteks realitas sekarang, pasti ada tantangannya dong. Nah, menurut kalian nih, Kak Siha sama Kak Putri, apa tantangan terbesar kita di era sekarang? Nah, sekarang tuh kan era digital ya Kak. Tantangan ini tuh juga bisa muncul dari sosial media. Seperti yang kita tahu nih, sosial media tuh menampilkan konten dari seluruh dunia. Nah, salah satu tantangan di era kita tuh gempuran budaya dari luar. Iya, gempurannya berasa banget tiap hari. Nah iya, kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau kita menganggap yang di luar nih lebih trendy, lebih keren. Jadi kita menjadi kebarat-baratan gitu dibanding embracing atau mengapresiasi apa yang bangsa kita punya sendiri. Bener sih Kak, jadi pemilihan konten yang kita tonton itu juga penting ya Kak. Iya. Mungkin sedikit menambahkan juga nih, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia itu kan bagian dari global, dari dunia yang besar nih. Tapi bukan hanya dunia yang bisa kita masukkan ke dalam Indonesia, tapi kita juga harus mendorong Indonesia ke dunia luar. Mendorong Indonesia ke dunia, setuju sih. Iya Kak, jadi kita tetap harus berusaha menggaungkan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi pesan saya, anak muda itu jangan takut untuk dibilang terlalu nasionalis. Setuju. Jadi tantangan bukan
tantangannya bukan untuk menutup diri, tetapi gimana cara kita untuk menunjukkan identitas kita di tengah gempuran budaya luar. Seperti kata Kak Putri tadi, jangan sampai kita cuma jadi penonton untuk budaya luar tanpa mengekspresikan apa yang kita punya. Dan poin penting untuk dari Kak Siva tadi, gongnya adalah jangan cuma jadi penonton, tapi yuk kita ekspor jati diri Indonesia ke dunia. Jangan pernah malu dibilang terlalu nasionalis. Oke teman-teman, jadi obrolan kita pada hari ini membuktikan bahwasanya untuk mencintai tanah air kita itu bisa diwujudkan lewat apa saja. Misalkan mulai dari membeli produk UMKM, penggunaan batik, hingga cara kita bermedsos. Baik teman-teman, semoga podcast kita kali ini itu memberikan inspirasi untuk teman-teman. Akhirnya, saya Adi bareng Putri dan Siva undur diri. Indonesia bukan hanya tempat lahir, tetapi rumah yang harus kita jaga. Tetap bangga jadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.